jadi penyusunnya kan kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi untuk perkuliahan kimia analisis, yaitu analisis pendahuluan obat. Kita tahu bahwa farmasi itu pastinya selalu berhubungan dengan namanya obat, gitu ya. Kemudian di dalam obat itu terdapat bahan aktif, kemudian dan bahan tambahan, di mana bahan aktif dikenal sebagai API atau Active Pharmaceutical Ingredient, kemudian zat aktif atau API gitu ya, itu bisa berupa bahan tunggal dan maupun campuran. Contohnya misalkan di dalam suatu obat gitu hanya ada senyawa tunggal paracetamol saja, tidak ada yang lainnya. Kemudian yang dimaksud dengan bahan campuran, misalkan dalam suatu obat terdapat paracetamol dan kafein sebagai zat aktif. Atau misalkan di dalam suatu obat mengandung senyawa guavenin dan bromhexin gitu ya, yang kita kenal sebagai obat batuk. Itu namanya bahan campuran. Zat aktif yang terdiri lebih dari satu zat aktif itu namanya bahan campuran. Kemudian bahan aktif farmasi gitu ya, zat aktif itu terdiri dari turunan salisilat, kemudian turunan analin, turunan alkaloid, golongan sulfa, turunan asam barbiturat, turunan piridin, antibiotik, serta vitamin. Kalau turunan salisilat, itu contoh zat aktifnya adalah asam salisilat, asetosal, maupun salisilamida. Kemudian turunan anilin yang sering kita jumpai ya, itu contohnya adalah paracetamol. Alkaloid itu contohnya kafein yang biasanya sebagai stimulan meningkatkan stimulan dari zat aktifnya, misalkan paracetamol begitu. Kemudian theophylline ya, aminofilin ini yang sering digunakan untuk obat saluran pernafasan. Kemudian papaverin HCl. Turunan asam barbiturat itu contohnya ada zat aktif barbital dan luminal. Golongan sulfa ada sulfanilamida dan sulfaguanidin. Pirin itu ada INH, isoniazid, dan nikotinamid. Antibiotik ada chlorphenicol, tetracycline, penicillin, dan lain sebagainya golongan antibiotik. Vitamin, kita ada vitamin A, B, C, D, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh dari zat aktif yang digunakan untuk pembuatan obat. Serta ada namanya bahan tambahan obat. Kita tahu bahwa ada macam-macam bentuk sediaan obat ya, ada bentuk sediaan padat, kemudian larutan, kemudian semi solid, kemudian steril. Contohnya dari padat itu ada tablet, kapsul maupun pil. Dan di dalam sediaan padat ini itu tidak hanya terdiri dari zat aktif saja, tapi juga terdiri dari bahan tambahan. Contohnya di dalam tablet itu biasanya ada bahan pengisi, pengikat, penghancur, lubrikan, pemanis, pewarna, maupun penyalutan. Sama halnya dengan kapsul dan pil. Jadi di dalam bentuk sediaan padat itu tidak hanya terdapat zat aktif saja, tapi terdapat bahan tambahan ini semua. Kemudian larutan itu contohnya adalah sirup, eliksir, emulsi, maupun suspensi. Bahan tambahan yang terdapat di sediaan larutan itu ada bahan pelarut, pengawet, ini pengawet ya, pemanis, pendapar. Pendapar itu adalah penstabil pH, kemudian pewarna, dan seterusnya. Kemudian sediaan semi solid, contohnya ada sediaan salep, kemudian krim, pasta, maupun gel. Di dalam sediaan semi solid itu terdapat bahan tambahan, ada basis ya. Basisnya ini bisa lemak ataupun bisa yang lainnya, dan ada pengawetnya ya. Pengawetnya itu bisa berupa preservatif ya. Contohnya bisa antimikroba ya. Kemudian parfum dan sebagainya.
Untuk steril itu contohnya ada sediaan injeksi, infus, kemudian bahan tambahannya itu ada bahan pelarut, pengawet, maupun pendapat. Untuk masing-masing bahan ini nanti akan kalian pelajari di mata kuliah formulasi teknologi sediaan solida, formulasi teknologi sediaan non-solid maupun steril. Hari ini kita akan membahas analisis obatnya. Oke? Kemudian untuk metode identifikasi obat, jadi untuk mengetahui di dalam obat itu ada apa saja gitu kan. Nah, di dalam analisis farmasi itu ada beberapa metode atau cara untuk identifikasi obat. Ada metode spektrofotometer UV-Vis, metode spektrofotometer IR, HPLC, TLC. Untuk keempat metode ini, teman-teman akan mempelajari di semester 4, yaitu di mata kuliah analisis sediaan farmasi. Kemudian ada reaksi kimia. Reaksi kimia contohnya bisa reaksi warna maupun reaksi pengendapan. Dan ada jarak lebur. Untuk analisis golongan obat, jadi untuk mengetahui, tadi kan ada macam-macam golongan obat ya, ada golongan turunan anilin, kemudian ada turunan antibiotik, ada contohnya antibiotik, kemudian vitamin gitu kan. Nah, untuk mengetahui apakah obat yang akan kita analisis itu, senyawa yang kita analisis itu termasuk golongan obat apa. Itu cara-caranya, itu bisa cara untuk menganalisisnya gitu kan. Dan golongan obatnya itu ada secara organoleptis, jadi lihat warna, bau, rasa, dan sebagainya. Kemudian kelarutan obatnya, apakah obatnya itu larut dalam pelarut polar maupun pelarut non-polar, itu juga bisa menentukan golongan obat. Karena setiap golongan obat itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Nanti akan kita lihat struktur dasar dari masing-masing turunan golongan obat. Kemudian fluoresensi di bawah sinar UV. Apa itu fluoresensi? Itu pemancaran, ya. Jadi ketika diletakkan di bawah sinar UV, itu dia akan memberikan pancaran warna. Sinar UV itu seperti yang biasa buat ngecek uang palsu itu loh. Nah, itu kalau misalkan ditaruh di bawahnya, di sinar UV, itu dia akan memancarkan warna. Nah, pancaran warna itu dia khas, ya. Khas, misalkan warna biru itu dia mengandung senyawa fenol dan lain sebagainya. Ada pengarangan dan pemijaran. Nah, apa itu pengarangan? Jadi pengarangan itu bertujuan untuk mengetahui zat yang diperiksa, apakah itu zat organik maupun zat anorganik. Sedangkan pemijaran itu untuk mengetahui zat apakah mengandung anion atau kation. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ya, apa itu pengarangan dan apa itu pemijaran. Kalau pengarangan untuk mengetahui apakah senyawa itu organik maupun non-organik. Kalau pemijaran itu untuk mengetahui apakah senyawa itu anion maupun atau kation. Nah, ini ada contoh analisis elemen. Selanjutnya adalah analisis elemen, di mana analisis elemen itu dia untuk mengetahui unsur-unsur penyusun senyawa, yaitu C, N, S maupun P, atau unsur-unsur halogen seperti Cl, Br maupun I. Kemudian analisis gugus, di mana analisis gugus itu untuk mengidentifikasi apakah senyawa yang kita analisis itu dia mengandung gugus apa. Untuk mengidentifikasi adanya gugus benzen, fenol, alkohol, gugus pereduksi, aldehid, amina aromatik, dan lain sebagainya. Kemudian analisis pendahuluan. Analisis pendahuluan ini untuk mengetahui termasuk golongan apa senyawa yang akan kita analisis. Apakah golongan karbohidrat, kemudian salisilat, anilin, barbiturat, dan lain sebagainya. Kemudian reaksi penjurusan. Nah, reaksi penjurusan ini adalah reaksi mengamati perubahan warna yang terjadi setelah senyawa kita direaksikan dengan suatu reaksi. Contohnya reaksi yang digunakan adalah Fehling A, Fehling B, ya, uji vanilin, fluoresensi H2SO4 encer, muresit, marquis, firtail, dan lain sebagainya. Nah, reaksi khusus yaitu reaksi spesifik. Jadi reaksi yang misalkan kalau paracetamol untuk mengetahui adanya turunan salisilat misalkan.
menggunakan reaksi ini. Untuk mengetahui adanya fenol menggunakan reaksi FeCl3, misalkan seperti itu. Nah, ini reaksi khusus bisa menggunakan Zuiker, heksamin, kemudian uji borat, dan bisa pengamatan bentuk kristal. Karena masing-masing senyawa itu mempunyai bentuk kristal yang berbeda-beda. Yang pertama adalah organoleptis. Organoleptis tadi sudah saya katakan bahwa merupakan analisis pendahuluan yang menganalisis seperti tekstur, kemudian bau, warna, dan rasa dari senyawa obat. Dan kelarutan bahwa setiap zat aktif itu mempunyai kelarutan berbeda-beda. Nah, itu bisa teman-teman lihat di Farmakope Indonesia, kemudian di USP, dan lain sebagainya. Misalkan suatu senyawa paracetamol, dia larut dalam pelarut apa saja, dia tidak larut dalam pelarut apa, itu ada di situ semua. Ini contohnya, tadi kan bahwa organoleptis itu warna, bau, rasa, masing-masing punya khas ya. Ini bisa dicek di Farmakope juga. Misalkan rasanya warnanya putih sekali, ini bisa lidokain, teofil maupun kafein. Kemudian warnanya putih kusam, sulfamerazin, agak kekuningan ya, vitamin B1, vitamin B2, maupun vitamin C juga agak kekuningan. Kemudian putih mengikat, mengkilat, maksudnya ada asam benzoat. Kekuningan itu kloramfenikol, merah muda itu vitamin B12, coklat, warna coklat, sucus liquoricum. Dan rasa, ya dari segi rasa, kalau rasanya pahit, itu bisa paracetamol, teofilin maupun loratadin. Kalau sangat pahit sekali, kloramfenikol, rasa asam, itu bisa vitamin C, asam sitrat, agak asam, asetosal, manis, gula, atau sakarin. Dari segi bau, kalau baunya khas itu bau vitamin C atau sucus juga baunya khas, bau vitamin C dan bau sucus. Kalau tidak berbau itu starch atau tepung, talcum, ya, kemudian sulfadiazin. Dari bentuknya berbentuk kristal itu vitamin C, semi solid itu adeflanae, vaselin dan lain sebagainya, larutan esens atau alkohol dan lain sebagainya. Ini kelarutan ya, bahwa istilah dalam kelarutan itu ada sangat mudah larut, larut, agak suka larut, dan lain sebagainya. Ini jumlah bagian pelarut yang dibutuhkan untuk satu bagian dia terlarut. Ini ya, kalau misalkan dia 10 bagian larut dalam etanol, berarti dia mudah larut dalam etanol. Misalkan dia 1000 bagian larut dalam pelarut etanol, berarti dia suka larut dalam pelarut etanol. Untuk kelarutan, itu senyawa basah, dia biasanya larut dalam senyawa asam, maupun sebaliknya. Senyawa asam, dia mudah larut dalam basahnya. Bentuk garam itu lebih mudah larut dalam basahnya. Misalnya kinin HCl itu lebih larut dalam air daripada kininnya. Kemudian, dalam uji kelarutan, zat uji dilarutkan dalam berbagai pelarut ya, misalkan aqueous, alkohol. Jadi untuk menguji kelarutan apakah dia mudah larut, suka larut, sangat suka larut. Nah, itu kita perlu menguji senyawa itu ke dalam berbagai pelarut, misalkan pelarut alkohol, pelarut air. Kalau misalkan dia larut dalam pelarut air kan satu bagian larut dalam pelarut air, berarti dia sangat larut dan lain sebagainya. Ini untuk percobaan kelarutan, contohnya ya. Ini contohnya, misalkan suatu zat memiliki kelarutan sangat mudah larut dalam etanol, ya dia mudah larut dalam etanol, tapi dia sangat suka larut dalam air, maka jumlah pelarut yang dibutuhkan sangat mudah larut satu bagian dengan larut dengan etanol, sangat suka larut dia 1000 sampai 1000 bagian. Langkah kerjanya untuk mencoba kelarutan itu misalkan kita menimbang zat kita 1 gram ditimbang sebanyak 2 kali, kemudian dalam beker gelas 1 ya, jadi kalian menimbang 2 kali senyawa masing-masing 1 gram, kemudian kalian siapkan beker gelas 1, beker gelas 2, kemudian masing-masing beker gelas dimasukkan dengan zat yang tadi sudah ditimbang. Beker gelas pertama dimasukkan 1 mili etanol ya, 1 bagian ini ya, yang sangat mudah larut itu dimasukkan 1 mili etanol, kemudian dalam beker gelas 2, 1 gram zat dilarutkan atau ditambahkan dengan 1000 mili air atau 10.000 mili air. Gitu. Nah, yang kita tadi sudah bahas mengenai organoleptis, mengenai
kelarutan, kita lanjut ya. Untuk tadi ada turunan fenol atau turunan salisilat, itu fenol, ini gugus dasarnya, gugus fenol. Ada benzen yang tersubstitusi oleh golongan hidroksil OH. Ini ya, benzen tersubstitusi oleh golongan hidroksil atau OH. OH itu hidroksil. Contohnya itu ada nipagin, ada nipasol, ya, metilparaben, propilparaben. Ini biasanya digunakan untuk pengawet dalam obat. Kemudian ada paracetamol. Jadi ciri-ciri dari ini pasti ada gugus benzen yang tersubstitusi hidroksil, gugus benzen, ini hidroksil, gugus benzen dan hidroksil. Gitu ya. Kemudian bagaimana untuk ini ya, ini ada nah ini gugusnya. OH tersubstitusi. Kemudian bagaimana cara mengidentifikasi adanya gugus fenol di dalam senyawa kita, itu bisa menggunakan pereaksi feriklorida atau FeCl3 ya. Suatu senyawa ditetesin dengan FeCl3, kalau misalkan dia berubah menjadi warna ungu sampai dengan biru, maka dia turunan fenol ya. Kemudian setelah ditambah FeCl3 berwarna ungu atau biru, kemudian ditambah dengan etanol, ya, warnanya dia jadi tetap ungu biru, berarti dia kemungkinan tetap golongan salisilat. Jadi salisilat atau fenol gitu ya. Kemudian ini golongan salisilat, kalau misalkan ditambah etanolnya warnanya tetap. Kalau misalkan warna ungu biru setelah ditambah 2 bagian volume etanol itu berubah, misalkan ini ya FeCl3 kan warnanya ungu sampai biru ya. Kemudian kalian tambahkan dengan 2 mili etanol berubah menjadi kuning, maka dia kemungkinan mengandung gugus fenol. Selanjutnya adalah golongan karbohidrat. Contoh dari golongan karbohidrat itu terdapat amilum, contohnya amilum, laktosa, dan sukrosa. Kemudian uji untuk karbohidrat itu ada 5, ada uji Molis, uji Benedict, Barfoot, Seliwanov, dan iodium. Ini akan teman-teman lakukan di praktikum kimia organik 2 nanti. Nah, apa itu? Nanti akan kita jabarkan masing-masing uji ya. Untuk uji Molis itu apa? Uji Molis itu ditambahkan dengan reaksi larutan zat uji ditambahkan dengan reaksi Molis. Apa itu reaksi Molis? Itu ditambahkan dengan 2-4 tetes asam sulfat pekat. Ya, kalau misalkan terbentuk 2 lapisan, kemudian warna ungu akan timbul ya. Jadi kalau misalkan ditambahkan dengan asam sulfat pekat sebagai reaksi Molis, gitu kan, kemudian terbentuk 2 lapisan, kemudian terdapat warna ungu yang timbul, maka terdapat positif karbohidrat. Kemudian untuk Benedict, ditambahkan larutan Benedict, ada larutan Benedict sendiri, kemudian dipanaskan di atas bunsen api selama 5 menit. Kalau misalnya terjadi perubahan warna, nanti positif karbohidrat. Barfoot, Seliwanov, iodium, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kalau yang Barfoot itu tambah larutan Barfoot, kita panaskan di atas api selama 5 menit. Kalau terjadi perubahan warna, berarti dia positif karbohidrat. Uji Seliwanov ditambahkan dengan reaksi Seliwanov, dipanaskan ya dalam penanas air, jadi berbeda. Kalau misalkan Barfoot dengan Benedict itu dipanaskan langsung di atas apinya, nyala api. Kalau yang Seliwanov itu dipanaskan di atas penanas air seperti water bath gitu. Terus kalau iodium, senyawa kita dimasukkan ke dalam cawan porselin, kemudian ditetesin dengan larutan iodium, maka terjadi perubahan warna. Nah, ini adalah perubahan-perubahan warna yang akan terjadi pada masing-masing uji. Karbohidrat ya, untuk golongan karbohidrat itu terdiri atas glukosa, fruktosa, sukrosa, laktosa, dextrin, dan amilum. Ini adalah perubahan-perubahan warna yang terjadi. Kalau misalkan dia berubah menjadi ungu ya, tadi yang ditambahkan asam sulfat atau reaksi Molis, warnanya ungu, berarti dia positif karbohidrat. Benedict ini tergantung dia golongan apa, glukosa, fruktosa atau apa. Misalkan terjadi berubah merah bata, kemudian di kemungkinan glukosa, fruktosa, laktosa.
Kalau misalkan tidak ada endapan, itu bisa sukrosa, dextrin maupun amilum. Uji Barfoot ya, kalau terjadi perubahan merah bata, berarti dia bisa glukosa, fruktosa, bisa apa kalau misalkan terjadi perubahan merah muda, dia bisa sukrosa, laktosa, dextrin maupun amilum dan seterusnya. Selanjutnya adalah untuk turunan anilin. Tadi anilin adalah contohnya paracetamol. Ini terdapat gugus ini. Ini gugus paracetamol. Oke teman-teman semuanya. Ini ada gugus fenolnya di sini yang tersubstitusi hidroksil. Untuk pengujiannya apa saja untuk mengetahui apakah dia turunan anilin atau bukan? Yang pertama bisa menggunakan reaksi isonitril. Dengan cara apa? Senyawa atau zat ditambahkan dengan NaOH, terus kemudian ditambahkan dengan etanol, dipanaskan. Kalau misalkan timbul bau busuk gitu kan, berarti dia positif anilin. Yang kedua adalah reaksi indofenol, di mana suatu senyawa kita ditambahkan dengan amonia dan natrium hipoklorit, kemudian ditambahkan dengan reaksi fenol, kemudian dihangatkan, terjadi warna hijau biru, kemudian setelah terjadi warna hijau biru dipanaskan menjadi warna merah, berarti dia positif turunan anilin. Gitu ya. Jadi untuk anilin ada 2 uji, yaitu uji isonitril dan uji indofenol. Yang selanjutnya adalah turunan barbiturat. Ini adalah struktur dasar dari asam barbiturat, ya. Ini struktur dasarnya. Bahwasannya biasanya senyawa barbiturat itu merupakan golongan obat yang digunakan sebagai depresan sistem saraf pusat. Jadi barbiturat itu biasanya digunakan sebagai depresan sistem saraf pusat, yaitu digunakan sebagai anestesi dan sedatif. Ini struktur dasarnya ya asam barbiturat. Kemudian contoh bahan obatnya apa? Barbital dan luminal. Ini adalah contoh dari senyawa barbital dan senyawa luminal. Contohnya ya, barbital dan benobarbital ini adalah struktur dasar dari asam barbiturat. Untuk pengujiannya itu untuk memastikan bahwa mengandung turunan barbiturat atau tidak, suatu senyawa obat kita ditambahkan dengan etanol, ditambahkan dengan reaksi pari, dan ditambahkan dengan uap amonia atau NH3. Kalau misalkan terjadi warna ungu berarti dia positif barbiturat. Selanjutnya adalah sulfonamida. Ini adalah struktur dasar dari sulfonamida. Contoh obat golongan sulfonamida itu ada sulfadiazin, sulfanilamid, dan sulfamethoxazole. Ini contohnya, ini ya, untuk struktur senyawanya. Ini senyawa dasarnya yang saya garis lingkarin merah ya, struktur dasar dari turunan sulfonamida. Ada gugus sulfo di sini ya, terus gugus amid di sini. Mida. Kemudian ini adalah struktur sulfadiazin. Untuk pengujiannya itu ada 2, ada menggunakan reaksi korek api dan reaksi diazo. Untuk reaksi korek api, suatu zat ditambah dengan HCl encer, ya suatu zat ditambah dengan HCl encer, kemudian setelah zat ditambahkan HCl encer, kemudian dicelupkan dengan batang korek api. Kalau misalkan terjadi timbul warna jingga atau kuning jingga, berarti dia positif sulfonamid. Reaksi diazo, suatu senyawa kita ditambahkan dengan HCl, tambahkan dengan aquades atau air, NaNO2, kemudian diteteskan dengan naftol dalam NaOH. Kalau terjadi endapan jingga kemudian berubah menjadi merah, berarti dia positif sulfonamid. Selanjutnya adalah alkaloid. Alkaloid itu merupakan golongan basa bernitrogen. Ya, contohnya adalah kinin, morfin, isoniazid, dan metampiron. Ini adalah gugus INH atau isoniazid. Ini adalah gugus teofilin. Ya, dia ada tersubstitusi basa nitrogen di sininya. Basa nitrogen. Kemudian untuk penggolongan-golongan alkaloid, itu bisa menggunakan reaksi Mayer, Bouckardat, dan bisa menggunakan KLT. Untuk Mayer, zat usus ditambahkan HCl, tambah Mayer, kalau terjadi endapan, dia positif alkaloid. Bouckardat ditambahkan HCl juga, tapi ditambahkan reaksi Bouckardat, endapan juga alkaloid. KLT adalah kromatografi lapis tipis yang nantinya akan kita pelajari di analisis farmasi.
Ini kita tetesin kita semprot dengan reaksi drag and drop. Oke, kemudian tadi kalau ini adalah tadi kita sudah reaksi gugus ya, atau reaksi golongan senyawa obat. Kemudian selanjutnya adalah reaksi penjurusan. Untuk reaksi penjurusan itu menggunakan failing A, failing B, barcode close, ya itu gunanya untuk apa? Failing A, failing B dan barcode penuh untuk membedakan laktosa dan glukosa. Ya, kalau dia golongan glukosa karbohidrat yang termasuk glukosa, kalau ditambahkan barcode itu jadi perubahan warna tadi positif, terus dia negatif. Ke laktosa kebalikan dari glukosa. Kemudian kalau misalnya ditambah dengan H2SO4 encer dia berfluoresensi atau memancarkan warna, misalkan warnanya hijau, itu berarti positif alkaloid kinin. Kemudian reaksi Marquis ya, itu digunakan untuk golongan alkaloid optimum, contohnya morfin, kodein, ya bahwa ini golongan narkotika, morfin, kodein. Kalau misalkan zat uji ditambahkan dengan formalin, kemudian tambahkan dengan asam sulfat pekat, itu terjadi warna ungu, berarti dia golongan alkaloid opium. Kemudian reaksi Kupri-Filsen dan Kau ini untuk alkaloid ephedrine ya, itu caranya adalah zat ditambahkan zat dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan air, kupri sulfat, natrium hidroksida, kemudian dikocok dengan ether, kalau terjadi warna merah ungu berarti dia terdapat alkaloid ephedrine. Dan reaksi kristal, ya reaksi khusus itu bisa menggunakan aseton air, alkohol air, baukardat, dragendorf, dan bisa menggunakan air. Terima kasih. Demikianlah untuk uji pendahuluan obat, ya. Jadi sangat simple karena memang hanya uji kualitatif untuk mengetahui apakah golongan senyawa obat apa yang akan kita analisis, kemudian dia termasuk dalam mengandung gugus apa gitu ya. Sudah jadi ada reaksi khusus juga untuk karbohidrat, kemudian untuk alkaloid opium, alkaloid ephedrine. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Kemudian jangan lupa setelah ini akan ada kuis ya. Kuisnya ada di laman Edu. Nanti silakan dikerjakan, untuk keterangan lebih lanjut akan saya tuliskan di Edu. Terima kasih banyak semuanya. Bila ada pertanyaan silakan post di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Subscribe, like itu untuk kehadiran, kemudian komen untuk keaktifan mahasiswa, di mana di komen nanti ditulis nama, NIM, kemudian pertanyaan gitu ya, dan juga di komen juga untuk kehadiran juga. Terima kasih banyak semuanya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.